pagi anak-anak semua dimanapun berada. Semoga pada hari ini kalian semua tetap bersemangat walaupun kita harus belajar dari rumah di tengah pandemi corona ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang globalisasi dan cinta tanah air. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian semua nantinya akan bisa 1. Untuk menyebutkan contoh sikap positif dan tindakan yang dilakukan dalam keberagaman ekonomi. 2. Kalian dapat menuliskan informasi penting secara tulis atau lisan dengan benar. 3. Peserta didik dapat menyebutkan prinsip kerja sel surya sebagai sumber energi alternatif dengan sistematis. 4. Kalian dapat menyebutkan contoh peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dengan benar. 5. Kalian dapat membuat brosur yang baik setelah memperhatikan ciri-ciri brosur yang baik dengan kreatif. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Kalian bisa menyaksikan video berikut ini. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, saling bergantung, terkait, dan saling mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi generasi kita yaitu dengan berpikir global dan bertindak lokal. Apakah maksud dari ungkapan tersebut? Ayo kita cari tahu. Berpikir global, bertindak lokal, maknanya adalah kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Namun, sebagai bangsa Indonesia, kita juga harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang kemudian digunakan untuk bersaing di tingkat dunia. Globalisasi adalah gelanggang pertaruhan kita sebagai bangsa dan sebagai umat manusia. Hal tersebut sangat terasa pengaruhnya di berbagai bidang kehidupan. Tak seorang pun dapat mengisolasi diri atau mengelak dari hal tersebut. Kita harus mampu untuk menyaringnya, yaitu dengan mengambil yang positif dan meninggalkan yang negatif, agar tidak tergilas roda globalisasi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan memegang teguh nilai-nilai luhur dan akar budaya bangsa Indonesia. Berikut ini beberapa contoh sikap atau tindakan yang dapat kita lakukan. Di antaranya adalah 1. Mencintai buah-buahan lokal. 2. Berbelanja di pasar tradisional. Dan yang ketiga adalah mencintai produk dalam negeri. Salah satu bentuk perkembangan teknologi saat ini adalah adanya sel surya yang merupakan salah satu sumber energi listrik alternatif ramah lingkungan. Mari kita simak video berikut ini. Teknologi dan lingkungan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi hijau yang dikembangkan untuk mengurangi dampak negatif teknologi terhadap lingkungan. Salah satu contohnya adalah pembangkit listrik tenaga surya. Pada pembangkit listrik tenaga surya terjadi energi matahari ke panel dari energi panas matahari menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga surya sebagai negara yang terletak di kawasan Katulistiwa Indonesia memiliki cadangan energi surya yang sangat melimpah. Matahari yang bersinar sepanjang tahun diperkirakan dapat menghasilkan energi surya dengan daya listrik mencapai 112.000 GWP atau gigawatt peak. Watt peak merupakan ukuran besarnya daya listrik tertinggi yang dapat dihasilkan oleh suatu PLTS.
PLTS terbesar di Indonesia terdapat di daerah Karangasem dan Bangli yang ada di Provinsi Bali. Salah satu komponen dari PLTS adalah panel surya yang mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Untuk dapat menghasilkan energi listrik, panel surya memerlukan beberapa komponen-komponen elektronik pendukung, yaitu panel surya fungsinya adalah untuk mengubah energi panas menjadi energi listrik. Alat pengatur daya atau kontroler berfungsi untuk mengatur aliran listrik dari panel surya ke baterai dan aliran listrik dari baterai ke peralatan elektronik. Baterai berfungsi untuk menyimpan arus listrik yang dihasilkan oleh panel. Inverter berfungsi untuk mengubah arus listrik DC atau arus listrik searah menjadi arus AC atau arus bolak-balik. Cara kerja panel surya adalah sebagai berikut. Pada siang hari, panel surya akan menerima energi panas matahari yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui sistem fotovoltaik. Energi listrik selanjutnya dialirkan atau disalurkan dalam baterai dan dari baterai energi listrik akan dialirkan pada inverter untuk mengubah jenis arus listrik dari AC menjadi DC. Dari video tersebut, tahukah kalian apa saja informasi penting yang ada di dalam video itu? Tentu mudah bukan untuk menentukan informasi pentingnya? Sekarang, coba kalian tuliskan informasi penting apa saja yang ada di video tadi. Selanjutnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu panel surya dan bagaimana cara kerja atau prinsip kerja dari sel surya tersebut? Coba sebutkan prinsip atau cara kerja dari sel surya tersebut. Perkembangan teknologi di Indonesia saat ini tidak lepas dari peran serta pemerintah. Tentunya pemerintah juga harus bekerja sama dengan beberapa negara tetangga, khususnya di kawasan Asia Tenggara, dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut ini akan kita saksikan tayangan tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN. Contoh bentuk kerjasama Indonesia di bidang iptek dalam lingkup ASEAN. 1. Pembentukan ASEAN COST, ASEAN Committee on Science and Technology. 2. Mendirikan organisasi SEAMEL atau Southeast Asian Minister of Education Organization. 3. Mengadakan pertemuan ASEAN SCIRT atau ASEAN Subcommittee on Science and Technology, Infrastructure and Resource Development. Dan yang keempat, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN. Contoh peran Indonesia dalam kerjasama di bidang iptek di ASEAN. 1. Indonesia berperan dalam pembentukan ASEAN COST. 2. Indonesia menjadi anggota aktif dalam organisasi ASEAN SEAMEL. 3. Indonesia menjadi tuan rumah dalam ASEAN SCIRT. 4. Indonesia bersedia berbagi fasilitas antar negara anggota untuk pengembangan iptek. Selanjutnya, mendirikan Solar Academy pertama di ASEAN untuk pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Terakhir, melakukan pertukaran pelajar antar negara-negara anggota ASEAN. Setelah kalian menyaksikan video tadi, dapatkah kalian menyebutkan apa saja bentuk kerjasama dan peran Indonesia dalam bidang iptek di kawasan Asia Tenggara? Era globalisasi sekarang ini, banyak orang yang memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai salah satu media promosi. Salah satunya adalah melalui reklame. Reklame ada yang bersifat komersil dan non-komersil. Reklame komersil bertujuan untuk mengajak orang agar membeli suatu produk dan mendatangkan keuntungan bagi si penjual. Sedangkan reklame non-komersil berisi himbauan,
ajakan untuk melakukan sesuatu, serta tidak memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Reklame non-komersil biasanya digunakan pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Beberapa bulan terakhir ini, dunia sedang dilanda wabah virus corona. Salah satu upaya pemerintah untuk mengampanyekan cara pencegahan penularan virus corona yaitu dengan reklame non-komersil gitu. Mari kita saksikan beberapa contoh reklame non-komersil. Tentang beberapa contoh brosur tadi, tahukah kalian bagaimana brosur yang baik itu? Brosur yang baik memiliki ciri sebagai berikut. 1. Slogan jelas dan mudah dipahami. 2. Menggunakan bahasa yang baik dan menarik serta ukuran huruf yang sesuai. 3. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. 4. Tata letak gambar dan tulisan baik. Nah, setelah mendapatkan penjelasan tentang ciri brosur yang baik, saya yakin kalian pasti bisa membuat sebuah brosur sederhana dengan tema pencegahan virus corona. Demikian materi pelajaran yang saya sampaikan kali ini. Namun, sebelum pembelajaran saya tutup, terlebih dahulu saya akan memberikan tugas untuk anak-anak kerjakan di rumah masing-masing. Saya percaya kalian pasti akan memahami materi apa yang saya sampaikan hari ini setelah kalian membaca dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Berikut adalah tugasnya. Tugas mandiri 1. Sebutkan contoh sikap atau tindakan berpikir global, bertindak lokal. 2. Carilah informasi penting dari tayangan video pembangkit listrik tenaga surya yang telah kalian saksikan, minimal 5. 3. Sebutkan prinsip kerja atau cara kerja dari sel surya. 4. Sebutkan peran dan bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di ASEAN dalam bidang iptek. 5. Sebutkan kriteria brosur yang baik. Kemudian buatlah sebuah brosur tentang cara pencegahan penyebaran virus corona. Setelah mempelajari materi ini, tentunya banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Yang selanjutnya dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari supaya kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ada salah kata atau sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan pencegahan virus corona ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.